Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran IPA Sekolah Dasar akan mempresentasikan tentang model siklus belajar yang beranggotakan saya sendiri, NIM A 150190213, kemudian ada Vini Rohmawati, NIM 231, Dina Mulia PS 243, Siti Nur Rohmah 279, Abdan Hafiz S 281. Yang pertama ada deskripsi model pembelajaran. Siklus belajar adalah suatu model pembelajaran yang memudahkan pada penguasaan konsep-konsep yang membangun pengetahuan dan berpusat pada siswa. Karakteristik model siklus belajar menurut Susiwi 2007 berpendapat bahwa siklus belajar terdiri atas 3 fase, yaitu yang pertama ada fase eksplorasi atau fase penggalian konsep, yang kedua fase pengenalan konsep atau fase penemuan konsep, yang ketiga ada fase penerapan konsep atau fase aplikasi. Kemudian ada manfaat dari pendekatan pembelajaran siklus belajar. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pendekatan pembelajaran siklus belajar. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang dapat dimulai pada pengalaman langsung dan diakhiri dengan penguasaan konsep. Yang kedua, lebih memberikan pengalaman belajar yang konkret atau nyata yang dapat mengembangkan dan menguasai suatu konsep siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengumpulkan ide yang dimilikinya. Yang terakhir, memudahkan siswa memahami konsep yang diajarkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sintak. Dalam tahap pembelajaran, model siklus belajar menggunakan 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pelibatan atau engagement. Pada tahap ini, guru berusaha mengembangkitkan dan mengembangkan minat dengan keingintahuan siswa tentang topik yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu tahap penyelidikan. Eksplorasi merupakan tahap kedua dari model siklus belajar. Pada tahap ini, dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 3-4 siswa. Kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru. Yang ketiga yaitu tahap penjelasan. Pada tahap penjelasan, bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan mengembangkan konsep yang diperoleh oleh siswa. Yang keempat yaitu tahap penggalian. Pada tahap ini, siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Dan yang paling terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari model siklus belajar. Pada tahap evaluasi, guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam penerapan konsep baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kelebihan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik, seperti sikap percaya diri, sikap ingin tahu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Di sini maksudnya lebih bermakna itu seperti siswa mencari tahu sendiri, kemudian dikonfirmasi oleh guru, seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Rohmah. Kemudian adalah kekurangan. Yang pertama adalah efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua adalah menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang keempat adalah memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun
menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Implementasi dalam Fajaro dan Dasna 2010 pada pembelajaran sesuai dengan pandangan konstruktivis, yaitu yang pertama, siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman siswa. Yang kedua, informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa. Informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu. Yang ketiga, orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupakan pemecahan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.